Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bogas Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menayangkan video mengenai penelitian wawancara anti korupsi di tempat pihak yang berwajib, yaitu berdomisili di Polrestabes Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bogas Prasetyo dan rekan saya dengan Rizky Sardiman. Yang ini dengan Bapak Saya dengan Aibda Roma. Kalau ini boleh tahu berapa lama Pak kerja di lembaga? Saya sebelumnya ya Bismillahirrahmanirrahim, perkenalan diri dulu. Saya dengan Aibda Roma. Saya anggota dari unit Tipikor Satreskrim Polrestabes Bandung. Ya, alhamdulillah kebetulan bertugas di unit ini dari tahun 2016, unit Tipikor ya. Sebelumnya di unit Pidum, sebelumnya lagi ada di luar Polda Jawa Barat. Ya, tentunya itu udah lama banget ya, tapi di unit Tipikor saya udah dari tahun 2016. Tuh, secara singkat aja, mungkin ada yang mau dipertanyakan sama adik-adik? Boleh. Pertama ini Pak, pertanyaannya nih ya. Ya. Bagaimana peran media dalam mendukung polisi untuk mengungkap kasus-kasus korupsi dan sejauh mana kepolisian membuka ruang untuk transparansi dalam penyelidikan tersebut? Baik, tadi ya bagaimana peran media dalam proses mengungkap tindak pidana korupsi dan sejauh mana kepolisian membuka ruang untuk transparansi dalam penyelidikan. Oke. Untuk membuka ruang transparansi penyidikan di tindak pidana korupsi, baik akan kami jelaskan untuk membuka ruang berkaitan dengan transparansi penanganan tindak pidana korupsi ya. Di sini berkaitan dengan media juga. Nah, tentunya media di sini juga memiliki peran ya. Artinya memiliki peran untuk apa nih? Kalau untuk di luar penyelidikan dan penyidikan tentunya tidak ada. Tapi dengan media ini setidaknya kami akan terbantu dengan informasi-informasi yang diperoleh dari pihak media, baik itu yang sifatnya informasi pemberitahuan atau berita dan lain sebagainya berkaitan dengan alat bukti, berkaitan dengan informasi aliran uang dan sebagainya. Ini contoh sederhananya ya. Kami sangat terbantu dengan adanya informasi dari media. Tentunya di sini media sangat penting dalam proses penanganan tindak pidana korupsi. Untuk apa? Untuk membantu kami minimal mencari petunjuk berkaitan dengan kegiatan proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana korupsi. Petunjuk itu ada yang berupa informasi, ada yang berupa berita, ataupun ada yang berupa keterangan dari pihak manapun yang tentunya kami mungkin kesulitan, pihak media bisa mengungkapnya tersebut. Tentunya itu akan sangat membantu buat kami. Itu ya, secara singkatnya itu. Ada lagi? Mungkin selanjutnya dari saya, Ya. Sejauh mana keberadaan undang-undang perlindungan saksi dan korban membantu polisi dalam mengungkap kasus korupsi? Nah, baik. Untuk undang-undang perlindungan saksi ya, perlindungan saksi dan korban membantu polisi dalam mengungkap kasus korupsi. Nah, tentunya kalau memang di sini saksi itu memiliki peran untuk atau whistleblower ya kalau di depan dulu ya, untuk saksi kunci atau saksi mahkota yang bisa mengungkap suatu tindak pidana, baik itu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus dalam arti di sini korupsi, tentunya pihak kepolisian akan sangat melindungi keberadaan saksi tersebut. Melindungi dengan cara seperti apa? Banyak hal yang akan kita lakukan, baik dari pengamanan secara internal, pengamanan tertutup atau pengamanan tempat. Kalaupun memang misalnya harus dilimpahkan ke lembaga terkait atau lembaga khusus untuk penanganan perlindungan saksi, ini kami akan melimpahkannya ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kalau memang tidak bisa dilakukan oleh pihak kepolisian atau memang perlu perlindungan khusus yang sebagaimana sudah diatur ketentuannya di perundang-undangan tentang perlindungan saksi dan korban. Ada lagi? Kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwasannya kepolisian wajib menangani kasus kecil maupun kasus besar di kalangan masyarakat. Gerakan anti korupsi telah menunjukkan langkah nyata melalui lembaga seperti KPK dan penerapan undang-undang pemberantasan anti korupsi. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi berbagai pihak seperti pemerintahan, institut hukum, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan serta pendidikan.
Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan maaf apabila ada salah pengucapan atau kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.